Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami di God Saves Me Ministry. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kembali pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang keempat untuk tanggal 23 Juli 2022. Tapi sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu pada kami sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari kembali pelajaran Sekolah Sahabat. Tuntun kami, berkati kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran kita pada saat ini berjudul Melihat Wajah Tukang Emas. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, firman Tuhan katakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara-saudaraku, bagaimana kita diubah menjadi serupa dengan Yesus? Apakah ada yang harus kita lakukan dalam proses ini? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dari sub-sub tema yang ada, yaitu yang pertama, tujuannya apa? Untuk mencerminkan citra Tuhan, menjadi seperti emas, kemudian hasilnya mengembangkan karakter kita dan kemenangan di dalam konflik, dan kemudian ada dukungan, yaitu masyarakat. Mari kita bahas satu persatu pelajaran Sekolah Sahabat kita dari hari Minggu sampai hari Kamis, dan kita akan simpulkan bersama-sama. Pada pelajaran kita yang pertama adalah menurut gambarnya. Dalam Roma 8 ayat 29 firman Tuhan katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, pada mulanya Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Namun setelah adanya dosa, dosa telah merusak citra manusia selama berabad-abad lamanya. Salah satu tujuan dari Injil adalah memulihkan citra Allah di dalam diri kita manusia. Dalam Roma 8 ayat 29 adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kita hidup di tengah konflik kosmik. Kita tahu bersama, di tengah-tengah pertentangan besar, seluruh alam semesta dan semua makhluk surgawi sedang memperhatikan. Mereka harus melihat cerminan karakter Yesus di dalam diri kita. 1 Korintus 4 ayat 9 dan Efesus 3 ayat 10. Inilah pelajarannya, bahwa kita sementara hidup di tengah dunia yang memiliki konflik kosmik, pertentangan antara yang benar dan yang tidak benar, dan seluruh alam semesta, semua makhluk surgawi sedang memperhatikan. Itulah sebabnya kita harus mencerminkan karakter Yesus dalam diri kita, agar mereka bisa melihat bahwa luar biasa ciptaan Tuhan manusia, di mana pada semula diciptakan menurut gambarnya. Itulah sebabnya ketika dosa merusak gambar citra Allah ini, kita harus cerminkan citra Allah itu agar semua bisa melihat dan mereka dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Pelajaran yang kedua adalah
iman di tengah api permurnian. Ayub 23 ayat 10, firman Tuhan katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara-saudaraku, kita tahu bersama cerita tentang Ayub. Tuhan mengatakan dalam Ayub 1 ayat 1 bahwa Ayub ini adalah orang yang tidak bercacat, jujur, ya, saleh dan lain sebagainya. Tapi dalam Ayub 1 ayat 9 sampai 11, musuh atau setan dia menabur keraguan dengan menyertakan motivasi Ayub. Dia bilang sama Tuhan bahwa dia begini karena dia dilindungi oleh Tuhan dan lain sebagainya. Dia mempertanyakan motivasi dari Ayub. Akhirnya Tuhan mengizinkan setan untuk mencobai Ayub, ya. Ayub berada di ambang keputusasaan secara manusia. Dia tidak mengerti mengapa semua tragedi itu terjadi, tetapi dia mengerti bahwa dia sedang diuji. Dia yakin proses itu akan membuatnya bersinar seperti emas pada akhirnya, dan bahwa dia akan disempurnakan. Itulah sebabnya dalam Ayub 23 ayat 10 dia katakan bahwa seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Dia tahu penyertaan Tuhan. Saudara-saudaraku, karakter sejati kita juga ditunjukkan dalam pencobaan yang paling sulit. Dan dengan itu kita disempurnakan. Di saat-saat kritis itu, Tuhan meningkatkan aspek karakter kita yang mungkin tidak kita lihat. Justru di dalam kesulitan yang paling sulit yang kita rasakan saat sekarang ini, Tuhan mau memperlihatkan kepada kita bahwa Dia bersama-sama dengan kita, dan supaya karakter sejati kita ditunjukkan. Apa benar kita adalah umat Tuhan yang punya keyakinan akan menang atau tidak? Di dalam peristiwa paling sulit, kita bisa melihat karakter sejati kita seperti apa. Pelajaran selanjutnya adalah kata-kata terakhir Yesus. Dalam Matius 25 ayat 9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saudara-saudaraku, kita tahu bersama kisah ini. Kisah ini menceritakan tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang tidak bijaksana, ya. Dimana ketika mereka sementara menantikan mempelai datang, ada sebagian gadis yang tidak mempersiapkan minyak. Saudara-saudaraku, perbedaan antara kedua kelompok gadis ini adalah persediaan minyak. Yang satunya menyediakan minyak, yang satunya tidak. Tentunya kita tahu arti dari minyak. Arti pertama dari minyak adalah Roh Kudus tentunya. Tetapi bisa juga diartikan sebagai karakter, ya. Dalam perumpamaan gadis-gadis yang kurang bijaksana atau tidak bijaksana digambarkan sebagai pengemis minyak. Mereka meminta minyak dan mereka gagal menerima minyak itu sesuai dengan permintaan mereka. Dan ini adalah simbol dari mereka yang belum mempersiapkan diri dengan mengembangkan karakter untuk berdiri di saat krisis, di mana ketika pelita mereka hampir padam saat-saat krisis, mempelai datang, mereka tidak siapkan. Karakter mereka tidak siap di saat Tuhan mau datang. Pelajaran untuk kita. Kita mau berada di mana? Gadis yang bijaksana atau gadis yang tidak bijaksana? Saudara-saudaraku, kita akan menang dalam konflik jika kita mengembangkan karakter kita melalui hubungan yang erat dengan Yesus. Bagaimana caranya? Berdoa, mempelajari firman, supaya kita memperoleh hubungan yang erat dengan Yesus. Kenapa? Karena berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan, menjalin hubungan yang erat. Belajar firman supaya kita mengetahui apa maksud dari setiap kehendak Tuhan.
Yesus menegaskan bahwa karakter kita ditunjukkan dalam cara kita memperlakukan juga orang lain. Matius 25 ayat 34 sampai 36. Kita juga bisa melihat karakter kita itu ditunjukkan ketika kita memperlakukan orang lain. Ketika kita mengasihi orang lain, artinya karakter kita mengasihi. Satu kutipan menyatakan konflik di bumi dalam pemeliharaan Allah memberikan pelatihan yang sangat diperlukan untuk mengembangkan karakter yang cocok untuk pelataran surga. Kita harus menjadi anggota keluarga kerajaan, anak-anak Allah, dan segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah dan tunduk pada kehendak Allah. Pelajaran selanjutnya, yang bijaksana. Dalam Daniel 12 ayat 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Dalam Daniel dan Wahyu, kita melihat bahwa umat manusia akan dibagi menjadi dua kelompok di akhir zaman, yaitu kelompok yang pertama adalah kelompok yang murni, dan yang kedua kelompok yang jahat atau tidak murni. Atau kelompok pertama adalah mereka yang mengerti, dan kelompok kedua adalah mereka yang tidak mengerti, dalam Daniel 12 ayat 10 dan Wahyu 22 ayat 11. Menurut Yeremia, waktu itu akan menjadi waktu kesusahan bagi Yakub. Yeremia 30 ayat 7. Saudara-saudaraku, setelah masa kasih karunia berakhir, orang-orang yang ditebus akan mencapai kemenangan akhir dan akan disempurnakan dan dimurnikan. Sementara itu, orang fasik akan tetap memberontak melawan Tuhan. Ketika mengalami waktu itu, maka orang-orang yang ditebus atau orang-orang yang murni, mereka akan disempurnakan menyambut kedatangan Tuhan. Dan orang yang lain, kelompok yang satunya, akan memberontak melawan Tuhan. Saudara-saudaraku, pilihan ada di tangan saya dan saudara, bukan di tangan orang tua, anak, pendeta, saudara. Keselamatan ada di tangan kita. Kita mau memilih menjadi kelompok yang mana, itu pilihan kita. Orang lain tidak bisa memaksakan, hanya bisa mengingatkan. Tapi pilihan ada pada diri kita. Saya rindu kita memilih untuk menjadi kelompok yang disempurnakan dan dimurnikan. Saudara-saudaraku, pelajaran selanjutnya, karakter dan komunitas. Efesus 4 ayat 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jelas, saudara-saudaraku, mengembangkan karakter kita adalah pekerjaan pribadi, individu. Namun, bagaimana dengan karakter dalam komunitas atau di dalam jemaat? Dapatkah jemaat mengembangkan dan menyempurnakan karakternya? Saudara-saudaraku, karakter jemaat adalah gabungan dan kolaborasi dari karakter setiap anggota jemaat, mulai dari yang terkecil hingga yang tertua. Itulah karakter jemaat, gabungan dari setiap karakter anggota yang ada. Karakter ini disempurnakan ketika kita bekerja sama untuk membantu orang lain. Ini juga merupakan kesaksian yang kuat untuk semua makhluk surga. Ingat tadi, makhluk surga, alam semesta melihat kita, mencerminkan karakter apakah kita. Dan karakter kita dalam komunitas, dalam jemaat, dalam bermasyarakat ditentukan oleh gabungan setiap karakter anggota. Itulah sebabnya penting kita bersatu di dalam Kristus, supaya kita bisa terus-menerus karakter kita disempurnakan karena kita bekerja sama, saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Sangat penting
Dan pertumbuhan karakter ini akan terus-menerus terjadi ketika kita tetap tinggal di dalam Kristus, bersatu di dalam Kristus. Efesus 3 ayat 10, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Lewat kerjasama kita setiap anggota di dalam komunitas, dalam jemaat, maka kita bisa memperlihatkan karakter Kristus bagi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di sorga. Dan sebagai kutipan yang terakhir untuk kita, saudara-saudaraku, ketika pencobaan datang kepada kita, janganlah kita memikirkan besarnya kesulitan dan merasa bahwa kita tidak dapat memiliki sukacita di dalam Tuhan. Memang benar kita akan mengalami perubahan perasaan. Akan datang kepada kita saat-saat kita putus asa dan depresi. Tetapi saudara-saudaraku, harus kita ingat ini. Akankah kita hidup dengan perasaan atau dengan iman? Ketika saudara-saudara kita dan teman-teman kita berbicara dengan tidak bijaksana dan membuat kita sedih, janganlah kita jatuh. Mari kita ingat bahwa kita berada di dunia pencobaan dan kesedihan dan kekecewaan. Ketika pengalaman-pengalaman ini datang kepada kita, itu seharusnya mendorong kita kepada Kristus. Karena jika tidak, maka kita akan menemui kerugian. Kalau kita menyerah, percuma. Kita tidak bisa mewarisi kerajaan sorga. Kiranya lewat pelajaran ini kita bisa melihat wajah tukang emas itu, karakter Kristus. Dan semoga karakter Kristus bisa terjadi dalam hidup kita. Ketika kita membiarkan Kristus bekerja dalam kehidupan kita, kita saling menolong satu dengan yang lain. Dan ketika Tuhan Yesus datang, kita semua dapat diselamatkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya buat dalam nama Yesus. Amin.